Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kedatangan TV Sub keyboard teman-teman ya. Kata yang punya ada tampilan gambar, tapi cuma hanya menyamping kiri kanan. Sekarang coba kita hidupkan dengan mencolokkan kabel listrik. Barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya. Ini lampu indikator sudah berubah hijau dan kita lihat untuk tampilan gambarnya. Apakah itu dia ada tampilan gambar tapi kiri kanan tidak penuh teman-teman ya, dan bergoyang-goyang. Terus lampu indikatornya ini berkedip-kedip. Gimana sih cara untuk memperbaiki untuk jenis sub ini teman-teman ya? Barangkali teman-teman pemula mempunyai kasus serupa seperti saya. Dan untuk casing belakangnya belum saya bongkar teman-teman ya. Ini masih menempel. Sekarang coba kita balik dulu untuk TV ini, sekalian kita bongkar. Dan ini ya untuk mesinnya, untuk sub keyboard. Kasus tadi teman-teman ya, kasus ada tampilan gambar cuma hanya menyamping, kiri kanannya tidak penuh. Sebelum kita mengeksekusi untuk jenis kerusakan TV sub ini, yang pasti kita harus tahu dulu bagian-bagian mana dulu teman-teman ya. Ini adalah bagian IC chromanya, sedangkan ini adalah IC kontrolnya, sedangkan ini IC vertikalnya menggunakan 7830. Sedangkan untuk transistor horizontalnya ini menggunakan D1877. Sedangkan untuk power supply-nya ini menggunakan D1884 untuk D power supply ini. Langkah apa sih untuk memperbaiki untuk jenis ini teman-teman ya? Kita lihat dulu untuk flybacknya. Flybacknya menggunakan ini dia untuk flybacknya teman-teman ya. Untuk serinya kita lihat dulu. Nah, itu dia menggunakan F0101 KM teman-teman ya, untuk flybacknya. Langsung saja kita eksekusi untuk jenis kerusakan ini teman-teman ya. Ada tampilan cuma hanya tengah saja, yang kiri dan kanan tidak penuh. Langkah apa sih untuk memperbaiki untuk jenis TV sub ini teman-teman ya? Sebelum kita memperbaiki untuk jenis sub ini, yang pasti kita harus dulu bagian-bagian mana dulu. Ini adalah bagian primernya, sedangkan ini adalah bagian sekundernya PSU ini. Sekarang kita pasang dulu untuk kabel luar ini, maksudnya kabel AC listriknya. Nah, ini dia untuk kabel listriknya sudah pasang. Sekalian kita pasang kabel, maksudnya kita pasang lampu bohlam 5 watt 220 volt ya, di elko besarnya, tepatnya di sini di elko 400 volt 450 volt 220 mikro. Ini adalah syarat pertama ya untuk memperbaiki untuk jenis sub. Jadi nanti untuk menghilangkan tegangan sementara ini, bila mana belum solvet maksud saya, untuk perbaikannya. Nanti kalau solvet kita lepas. Langsung saja kita eksekusi untuk jenis kerusakan ini teman-teman ya. Untuk kerusakan ini yang pasti harus kita ketahui adalah tegangan di B plusnya. Di B plusnya adalah ini teman-teman ya. Di B plusnya ini dia. Kita cek di elko sini. Ini ada elko 2 biji.
elko 160 volt 100 mikro ini sama elko ini ya. Kita cek tegangannya di bawah sini, di bawah PCB maksud saya. Dan posisikan AVO Anda di DC ya untuk pengukuran di elko B plusnya. Sekarang langsung saja kita cek tegangannya di sana. Ini teman-teman ya, di sini. Untuk probe hitam taruh di body tuner juga bisa, body ground tabung juga bisa. Kita taruh di body tuner saja, ini ya, taruh di sini. Langkah selanjutnya kita cek tegangan di sini ya, di elko 160 voltnya, apakah ada tegangannya apa enggak di sana. Kita cek. Posisikan probe merah taruh di plusnya teman-teman ya, taruh di plusnya elko. Dan sekarang kita coba kita hidupkan. Nah itu dia, keluar 143 volt terus turun ya menjadi 91 volt untuk B plusnya. Ini teman ya. Oh itu dia, keluar lagi 147 volt. Tadinya sempat turun terus naik lagi untuk tegangan di B plusnya di sini. Langkah apa sih untuk memperbaiki untuk jenis subkibet ini teman-teman ya? Yang pasti kita harus tahu dulu, kita cek dulu untuk ini teman-teman ya, di primernya PSU ini apakah bekerja normal apa enggak. Kita lepas untuk transistor di primernya PSU ini. Kita lepas dulu untuk transistor ini ya, ada pendingin ini kita lepas. Sekalian kita cek untuk tegangan di basisnya transistor regulator ini. Nah ini dia, untuk transistornya sudah saya lepas menggunakan D1884 teman-teman ya, untuk transistor regulator PSU ini. Sekarang kita cek untuk tegangannya di sini ya, di basisnya. Berhubung ini menggunakan IC untuk PWM nya, menggunakan IC TA2261 teman-teman ya. Nah ini TA2261 untuk IC PWM nya ini. Jadi kita cek dulu untuk basisnya ini berapa sih tegangannya di sana. Kita cek and recheck adalah penting sekali teman-teman ya, sebelum kita mengeksekusi untuk jenis kerusakan tadi. Apa kerusakan di flybacknya, atau di regulatornya, atau di yoke-nya ini yang bermasalah, atau di bagian-bagian untuk penguat regulator PSU ini. Sekarang kita cek untuk tegangannya di sana, di basisnya ya, di basisnya transistor ini berapa sih tegangannya di sana. Kita hidupkan lagi untuk TV-nya teman-teman ya. Ini sudah saya hidupkan. Kita cek tegangan di sini ya, di elko 450 voltnya ada berapa volt. Itu dia keluar, sebentar ya biar jelas dulu. Sekalian kita kasih tanda teman-teman ya di sini. Ini adalah bagian minusnya ya, ini adalah bagian plusnya elko. Jadi untuk memastikan saja apakah benar-benar normal untuk tegangan di kaki basis transistor tersebut ya, kita cek di sini. Itu dia keluar 277 volt ya di elko besarnya. Sekarang kita cek di sini, di basisnya ini teman-teman ya, di basisnya. Sebentar biar jelas dulu. Nah ini ya,
Di basisnya ini harus keluar tegangan juga. Ini kolektornya keluar 278, sedangkan di basisnya keluar, nah itu dia, minus, ya teman ya, minus 14 volt berubah menjadi plus. Nah itu dia, milivolt teman-teman ya. Untuk basisnya naik turun dan berubah. Nah ini untuk pengukuran di basisnya. Otomatis untuk tegangan di basis ini 100% sudah normal karena tegangannya berdenyut dan naik turun teman-teman ya. Untuk basisnya ini berhubung dia menggunakan IC PWM tadi, jadi tegangannya naik turun ya di basis sini. Sekarang tinggal kita pasang lagi untuk transistor ini. Dan kenapa sih tegangannya di elko tadi kok keluar 148 volt? Nah itu bisa mungkin gejalanya di bagian elko nya, atau bisa mungkin bagian part-part pendukung di area sekunder sini. Sekarang kita pasang dulu untuk transistor ini. Nah ini teman, untuk transistornya sudah saya pasang kembali teman ya. Gimana sih untuk mengatasi tadi ya, tampilan gambar kok di pinggir tidak penuh. Sekarang kita cek lagi untuk tegangan di B plusnya teman-teman ya, untuk mengetahui kasus kerusakan tadi. Jadi cek and recheck adalah sangat penting sekali teman-teman ya. Kalau bisa gunakan ESR untuk mencek apa itu, untuk cek elko di area PWM sini, IC PWM sini. Sekarang kita cek untuk tegangannya apakah masih normal setelah pengelepasan transistor tadi teman-teman ya. Kita cek di sini. Nah itu dia sempat keluar 148 ya, terus turun menjadi 91 volt. Sekarang kita tunggu lagi, kita tunggu apakah dia naik lagi. Nah itu dia naik teman-teman ya, naik menjadi 148 volt, dan lampu indikator kembali merah lagi, sama seperti tadi teman-teman ya. Nah ini untuk lampu indikatornya dan berkedip-kedip. Kasus seperti ini teman-teman ya, bisa membingungkan untuk teman-teman pemula. Jadi solusi pertama yaitu langsung saja kita ganti untuk elko teman-teman ya. Untuk elko 220 mikronya 160 volt ya, sama elko di area sini bagian 16 voltnya ini langsung kita ganti saja untuk elko tersebut, atau kita suntik pakai elko di luar teman-teman ya. Kita suntik saja pakai elko di luar ini ya. Kita suntik di sini elko nya. Berhubung tegangan tadi melonjak naik terus turun, terus tampilan gambarnya bergoyang-goyang teman-teman ya. Istilahnya goyang-goyang inul, jadi tidak menetap ya. Sekalian kita ganti elko ini, atau kita suntik dengan pakai elko luar saja menggunakan 100, maksudnya pakai 1000 mikro 16 volt juga bisa, atau yang jenis lainnya. Ini dia, kita suntik pakai elko 1000 teman-teman ya, 1000 mikro 25 volt juga bisa. Pokoknya mendekati teman-teman ya, jangan terlalu berlebih untuk penyuntikan elko tersebut. Ini adalah untuk elko 220 mikronya 160 volt untuk B plusnya. Sekarang tinggal kita cek lagi untuk tegangannya, barangkali berhasil teman-teman ya. Kita cek untuk tegangannya sebentar. Ini teman-teman ya, kita cek tegangannya di sini di bagian plusnya. Umumnya untuk
TV sub ini teman ya. Untuk TV sub ini tegangannya sekitar 115 volt teman-teman ya. Tapi kok masih sama? Kalau masih sama, ganti lagi untuk elko yang sebelahnya teman-teman ya. Di sini kan ada induktor, ini ya. Induktor ini atau lilitan ini juga bisa bikin masalah. Jadi untuk elko sebelahnya sini, sekalian kita ganti dengan elko 160 volt 100 mikro. Posisinya di sini teman-teman ya. Ini dia. Dan untuk pemasangan jangan sampai kebalik untuk polaritasnya untuk jenis elko ini. Nah ini teman-teman ya untuk pemasangannya. Sekarang tinggal kita coba lagi apakah berhasil apa enggak setelah pergantian kedua elko tersebut. Yang pasti untuk jenis TV sub keyboard ini kadang-kadang membingungkan teman-teman ya. Jadi harus langsung ganti atau diganti baru saja untuk elko-elko ini. Kalau kita cek pakai ESR bagus, kemungkinan besar tidak sebagus yang baru untuk elko-nya. Jadi langsung diganti saja. Sekarang kita coba dulu. Nah itu dia. Keluar tegangan tadinya kan 129 terus turun menjadi 115 volt. Otomatis tegangannya sudah 100% normal teman-teman ya untuk jenis sub ini. Ini ada 114 volt dan yang di bawahnya sini keluar 12 volt. Nah, ini dia ya. Keluar 12 volt yang di elko kecilnya sini. Sekarang tinggal kita coba untuk lihat tampilan gambarnya apakah masih bergoyang-goyang indul atau sudah normal. Kita cek. Nah itu dia, sepertinya sudah normal dan kita kecilkan untuk sekerannya teman-teman ya. Ya itu dia, dan tidak protek lagi. Ini untuk sekerannya, posisinya di flipback sini teman-teman ya. Kita putar ke kiri. Nah begitu. Gitu aja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.